semua, perkenalkan saya Maria Normayanti Delanangkur, NIM 20303020, kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review dari buku kelima Metode Penelitian Sosial. Judul buku Setelah Masyarakat Lintasan Antropologis dari Oxford. Dari buku tersebut, saya dapat menjelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama yaitu menuju postografi antropologi Oxford sejak tahun 1976. Yang pertama A. Pemandangan dari kantor pengawas. Dokumen yang diedit memberikan gambaran yang tumpang tindih, tetapi berbeda dari waktu-waktu itu. Alih-alih persepsi siswa, mereka memberikan beberapa detail tentang beberapa manifestasi dari perselisihan yang mendasarinya dan pendapat yang diinformasikan dari akademis di luar institut tentang kejadian di sana. Pada bulan Maret pada tahun 1977, para pengawas yang mengawasi manajemen universitas dan memastikan patung-patung itu ditegakkan mengomentari perasaan umum, kebingungan di institut, dan di ketidakbahagiaan kolektif darinya anggota-anggota non-profesional. Ketidakcocokan temperamen dengan administrator institut adalah salah satu fokus pelanggaran ini. Tidak melihat mengapa administrator harus mendapatkannya cara dengan menampilkan emosi. Yang ke B, saya akan menjelaskan tentang institut kehidupan di luar kesulitan. Sangat menggoda untuk melebih-lebihkan perpecahan internal pada masa itu. Setelah semua itu mencoba cerita lebih hidup, bahkan banyak siswa yang mengamati keributan dengan mata yang jauh dan komentar ironis yang aneh. Paling dari mereka melanjutkan pekerjaan mereka dan lebih berpandangan jauh dengan perkembangan awal karir mereka. Pada siswa yang mendapatkan terlibat dalam divisi cenderung Inggris. Beberapa siswa untuk mereka menemukan mereka tanpa sadar dan diberi tempat di mana perselisihan salah satu siswa, Needham, tidak mengikuti pelajaran dengan baik, saran bahwa dia secara otomatis adalah pendukung yang tidak kritis. Perselisihan ini memberi tepi pada diskusi kelompok siswa tentang teori yang tidak dapat bertindak sebagai komentar secara langsung tentang Adener seperti yang diakui banyak peserta pada saat itu. Bagian yang kedua yaitu Amor Fati dan Institut Antropologi Sosial. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Salah satu interpretasi konsep Friedrich tentang bersedia kekampuhan adalah bahwa itu ekspresi dari amor fati, cinta dari nasib seseorang. Dalam perumusan, ada dalam kehidupan tertentu saat ini di mana seseorang melihat kehidupan mereka dan menegaskan bahwa semua itu telah mereka lalui selama mereka hidup. Memikirkan kembali tahun-tahun di mana Institut Antropologi Sosial tidak begitu yakin saya bersedia untuk hidup, tetapi saya harus mengakui bahwa mereka memainkan peran yang sangat penting dalam membawa saya ke tempat saya saat ini, di mana saya menemukan stimulani dan menjauhi. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa respon normal saya terhadap pernyataan bagaimana Anda menyukai Oxford. Pada tahun 1997, saya memutuskan bahwa jika saya ingin mendapatkan pelatihan yang tepat di antropologi sosial dan memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu di Inggris, saya harus melakukannya sebelum mengikuti ujian doktoral saya. Baik, bagian yang ketiga yaitu tentang antropologis yang beruntung menjadi antropologis Jepang di Oxford. Gairah kejujuran pada saat seseorang memutuskan untuk mengubahnya menjadi karir tidak lahir pada saat menginjakkan kaki secara khusus. Lembaga pendidikan, dalam hal ini institut, seperti yang bisa kita sebut Institut Antropologi Sosial,
tetapi memiliki akar yang dalam ini pantas mendapatkan beberapa autobiografi secara terperinci. Disukai untuk membantu menjelaskan mengapa seseorang siswa dalam hal ini, atau saya akan melebihi untuk memilih untuk tetap tinggal di tempat yang disebut kacau oleh beberapa siswa dan gurunya. Wahyu orang pertama bagaimanapun menyajikan beberapa risiko dalam koleksinya tentang antropologis dan autobiografi, membela giliran terhadap kritik narasisme, tatapan pusar intelektual dan pasca modernisme sudah terlalu jauh. Autobiografi antropolog mungkin baik dilihat sebagai contoh dari pengakuan sebuah paparan dari kekurungan manusia seperti dalam kasus buku harian Malinowski pada tahun 1989. Dengan demikian mengungkapkan kehilangan kendali. Dia mencatat bagaimanapun bahwa perhatian untuk elemen grafis dalam antropologi adalah bekerja melalui kekhususan diri antropologi untuk mengkonseptualisasikan dan melampaui itu dan untuk memahami pekerjaan mereka. Apakah atau tidak kami setuju dengan tentang autobiografi sebagai genre dan hubungannya dengan pengalaman kerja lapangan, harus diterima bahwa setiap upaya untuk menghasilkan analisis antropologi sebagai panggilan pribadi pilihan yang harus bertahan dari krisis pemotongan dana, kurangnya pekerjaan, dan kegelisahan politik tentang disiplin yang terjadi pada tahun 1980-an harus melibatkan beberapa pengakuan. Di sini perlu dipikirkan sedikit tentang situasi kacau ini. Banyak kemudian dalam karir saya belajar bahwa mencoba membuat para antropolog setuju untuk apapun mirip dengan mencoba mengiring kucing. Organisasi sosial seluruhnya terdiri dari marefik, mungkin fenomena langka, tetapi dalam antropologi pernah menjadi norma, dan satu-satunya yang menjadi petualangan ini adalah dalam diri para antropolog yang agak khas. Perilaku setelah mereka menjadi anggota lembaga rutin tersebut dikenal sebagai Departemen Antropologi. Ketidaksesuaian sosial tidak perlu membuat teman tidur yang mudah, sementara kurikulum yang diajarkan bergeser pengalaman individu, lapangan, dan sikap teoritis berdasarkan data empiris. Bagian yang keempat, yaitu tentang hilang dan ditemukan di Oxford. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya. Saya tidak berpura-pura bahwa ini adalah makalah akademis. Sebaliknya, apa yang saya coba lakukan di sini adalah merujuk pada beberapa masalah yang awalnya diangkat oleh penyelenggaraan dalam panggilan mereka untuk makalah, yaitu kesulitan keuangan dan lainnya dalam menyelesaikan kursus penuh studi antropologis di Oxford selama tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Penurunan jumlah posisi akademik yang tersedia bagi mereka yang telah menyelesaikan studi, dan secara umum perasaan bahwa kita berada dalam bahaya menjadi generasi yang hilang, dan saya melakukan ini dalam autobiografi yang kurang mode, seperti yang juga disarankan oleh para penyelenggara jika perlu ditinjau ulang di tahun 1980-an. Itu karena betapa suramnya tampaknya pada saat itu. Sebenarnya ada jumlah yang cukup besar yang bertahan, dan itu mungkin memberi semangat pada generasi sekarang, siswa antropologi, yang melihat diri mereka menghadapi serangkaian tatanan. Saya harus mulai dengan mengatakan bahwa saya datang ke antropologi pada tahun 1970-an daripada tahun 1980-an. Meskipun saya tidak menyelesaikan DP Hail, saya sampai tahun 1982, saat yang pasti saya hadapi bersama dengan rekan-rekan saya kesulitan yang baru saja saya sebutkan. Dan pada tahun 1970-an bagaimanapun, dan saya cukup beruntung pada tahun 1973 telah dianugerahi beasiswa 3 tahun yang akan membawa saya ke Melbourne, tempat saya pernah belajar di klasik ke Inggris. Namun beasiswa itu bersyarat nasional yang mengamankan tempat di lembaga Inggris yang cocok. Di sini sekarang sedikit latar belakang sejarah yang relevansinya saya harap akan
ada orang yang mengikuti saya dan tepat pada waktunya. Sebagian besar dari kita adalah, tentu saja, ada anak laki-laki dan perempuan kelas menengah yang baik, dan kebanyakan dari kita sekarang, saya menduga kembali dan mengetik, dan tetapi pada tahun 1970-an, kebanyakan dari kita memikirkan diri kita sebagai radikal sayap kiri. Baik, yang berikut saya akan menjelas tentang apakah kebutuhan ibu dan dari penemuan. Pencapaian seringkali, seperti yang kita semua tahu, merupakan berkah campuran. Sulit untuk mereka yang berhasil mencapainya menganggapnya selain pantas, meskipun Eropa dan Amerika setelah Perang Dunia Kedua mengalami pertumbuhan dan kemakmuran. Kebanyakan dari kita memiliki orang tua yang dibesarkan selama depresi besar dan terluka bukan hanya oleh perang. Banyak juga yang menderita atau melihat orang tua mereka menderita dari prasangka dan diskriminasi. Oleh karena itu, wajar ketika mereka merasa berhasil, mereka menganggap prestasi mereka sendiri sebagai hal yang pantas. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.